Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, sering olahraga, cuci tangan, dan ketika keluar rumah itu memakai masker. Nah, kembali lagi dengan Ibu Rida dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Nah, sebelum masuki materi, alangkah lebih baiknya mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Doa telah selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nanti Ibu akan menjelaskan 3 poin, di mana Ibu akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, Ibu nanti akan menjelaskan peran ekonomi dalam perekonomian. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, mengapa sih harus ada interaksi antar ruang dalam kegiatan ekonomi? Itu garis besarnya ya. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan dalam bentuk poin-poin tertentu. Coba simak ya. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, coba kalian hitung berapa macam jumlah barang yang kalian gunakan setiap hari. Mungkin kalian akan terkejut bahwa dalam satu hari kalian menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi. Tentunya barang yang kalian konsumsi berbeda dengan barang yang dikonsumsi orang lain. Coba kalian perhatikan dua gambar tersebut. Ada masyarakat kota sama masyarakat desa. Tadi manusia kan berbeda-beda, beraneka ragam macam setiap kebutuhannya. Begitupun dengan masyarakat kota dan masyarakat desa. Nah, di sini masyarakat kota itu lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti apa? Hypermart, supermarket. Nah, berbeda dengan perilaku masyarakat di desa atau pegunungan yang pendapatannya rendah, akses jalannya kurang baik. Nah, membuat perindustrian barang atau jasa menjadi kurang lancar. Akibatnya, masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang atau jasa. Jika berbicara tentang sumber daya alam, khususnya Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Nah, hasil dari pemanfaatan tersebut bisa dihasilkan melalui kegiatan perdagangan, sehingga nanti muncul permintaan dan penawaran akan produk. Salah satu contoh potensi sumber daya alam di Provinsi Jawa Barat. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Ya jelas, karena melihat keunggulan dari daerah tersebut. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa memproduksi beras. Nah, Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Begitupun dengan Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran tersebut, sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Berikut contoh pelaku ekonomi. Kalian tentu tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah, itu disebut dengan petani. Nah, padi yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen padi. Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen yang menjual padi, dan ibu rumah tangga yang membeli beras itu bisa dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi di sini artinya orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4, peran rumah tangga keluarga atau konsumen RTK, peran rumah tangga perusahaan produsen RTP, ada peran rumah tangga pemerintah, selanjutnya ada peran rumah tangga luar negeri.
Rumah tangga konsumen. Jika berbicara mengenai konsumen, kalian bisa mengibaratkan atau mengasih contoh konsumen itu adalah pembeli, sedangkan produsen itu pabrik. Nah, konsumen atau pembeli ini pasti membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun produksi atau pabrik itu pasti membutuhkan pembeli, di mana untuk menguntungkan laba yang sebesar-besarnya. Pendapatan rumah tangga keluarga di mana ada sewa, upah, bunga, dan laba, hal tersebut akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian perusahaan dan penjualan barang. Tangga produsen yaitu barang yang jasa dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Nah, contoh di Indonesia yaitu seperti halnya badan usaha milik negara atau BUMN, ada badan usaha milik swasta, BUMS, dan koperasi. Nah, di sini ada peran rumah tangga pemerintah di mana yang pertama pengatur atau regulator dalam perekonomian. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara merata. Nah, yang dimaksud dengan yang kedua itu konsumen. Rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Contohnya kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya membutuhkan seperti halnya kertas, printer, tinta. Nah, untuk itu pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Sedangkan produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa, contohnya yaitu BUMN. Contoh dari BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia dan PLN Perusahaan Listrik Negara. Peran rumah tangga luar negeri bisa dibaca ya, itu contohnya. Nah, dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang. Di sini ada pengertian tentang perdagangan atau yang disebut dengan perniagaan. Nah, bisa dibaca ya pengertiannya. Nah, terus sekarang apa yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Di sini pengertiannya yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, adapun tentang tujuan perdagangan antar pulau itu ada 2 poin. Yang pertama itu ada memperoleh keuntungan atau bisa disebut dengan laba ya. Terus yang kedua itu ada memperluas jangkauan pasar. Halnya ini di sini juga ada faktor pendorongnya itu juga ada 2 poin. Ada perbedaan faktor produksi yang dimiliki, ada perbedaan tingkat harga antar daerah. Adapun manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah, poin yang pertama itu ada menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Maksudnya, manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Nah, yang poin yang kedua manfaatnya ada meningkatkan produktivitas. Maksudnya apa? Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Nah, yang terakhir itu ada memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Maksudnya, peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Tadi dibahas tentang perdagangan antar pulau. Sekarang di sini ada pengertian perdagangan antar negara. Bisa dibaca ya. Nah, di sini ada aktivitas perdagangan antar negara ada 2 poin. Yang pertama itu ada ekspor dan yang kedua itu ada impor. Nah, untuk ekspor sendiri yaitu suatu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Sebaliknya, kalau impor kegiatan membeli barang dari luar negeri. Manfaat perdagangan antar negara ini ada kurang lebih 4 poin. Memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, terus menjalin persahabatan antar negara. Yang terakhir itu ada transfer teknologi modern.
Nah, di sini pun ada perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Jelas ya perbedaannya, peluang perdagangan yang lebih luas. Terus adanya kedaulatan bangsa. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan kurs tukar dengan antar negara. Baiklah, yuk kita langsung saja simak penjelasan berikut ini. Perdagangan antar negara atau internasional dapat diartikan sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, adanya perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Kegiatan perdagangan antar negara atau internasional terkait dengan dua aktivitas yang kita kenal dengan ekspor dan impor. Ada yang sudah tahu apa itu ekspor dan impor? Ya, ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan menjual barang atau produk luar negeri. Ekspor biasanya dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang kita kenal dengan eksportir. Sedangkan aktivitas impor diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang disebut dengan importir. Terdapat dua macam barang yang diimpor oleh Indonesia, yaitu ada barang migas dan juga non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas ada minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Sedangkan barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas ada karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan juga batu bara. Selanjutnya, adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor. Di sini ada 4 kebijakan. Yang pertama itu, pemerintah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor berupa kemudahan dalam perizinan dan juga memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, dan juga bantuan kredit dengan bunga yang rendah. Kedua, pemerintah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Hal ini akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Dengan adanya kepastian nilai rupiah, maka eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Ketiga, pemerintah membuat perjanjian dagang internasional. Hal ini dilakukan agar para eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Selain itu, pembeli juga dapat mempunyai penjual yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kebijakan yang terakhir adalah meningkatkan promosi. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional, promosi ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Biasanya, pelaksanaan promosi ini berupa kegiatan seperti pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi aktivitas ekspor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama ada keadaan pasar luar negeri.
di mana besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, harga akan cenderung naik. Namun sebaliknya, jika penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung akan menurun. Keadaan ini yang akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Kedua adalah keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, di mana seorang eksportir harus pandai dalam memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pasar yang sangat luas. Dan yang terakhir, kondisi sosial, ekonomi, politik di suatu negara. Ketiga bidang tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga jika terjadi ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang yang lain akan terpengaruhi. Sebagai contoh, terdapat sebuah negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Kejadian tersebut tentu akan mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara yang bersangkutan. Terdapat beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari adanya perdagangan antar negara. Yang pertama, mendapatkan devisa. Devisa di sini diartikan sebagai sejumlah emas atau mata uang asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Manfaat yang kedua dari adanya perdagangan antar negara yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Manfaat yang ketiga, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi dari setiap negara pun berbeda. Keempat, menjalin persahabatan antar negara. Jalinan persahabatan antar negara menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi. Dengan adanya perdagangan antar negara, akan lebih memudahkan terjalinnya persahabatan. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Dan manfaat yang terakhir, adanya transfer teknologi modern. Biasanya, untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu, sehingga pada umumnya importir akan memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Hal inilah yang akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang terakhir, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Selain ada beberapa faktor yang mendorong dalam kegiatan perdagangan antar negara, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam kegiatan perdagangan antar negara. Yang pertama,
tidak amannya suatu negara. Hal tersebut akan menghambat dalam kegiatan perdagangan antar negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Dan yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing yang akan menyebabkan terhambatnya kegiatan perdagangan antar negara. Baiklah, berikut ini adalah materi terakhir yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai perbedaan perdagangan antar pulau dengan antar negara. Nah, terdapat 3 perbedaan. Yang pertama itu peluang perdagangan yang lebih luas, kemudian yang kedua adanya kedaulatan bangsa, dan penggunaan kurs tukar. Pengertian dari ekonomi maritim itu sendiri yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Potensi ekonomi maritim di Indonesia, ya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat memaksimalkan pengembangannya. Maksudnya, jadi banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar, maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN dipengaruhi 3 faktor. Pertama itu ada sektor pelayaran, sektor perikanan, serta sektor pariwisata bahari. Nah, yang pertama itu tentang sektor pelayaran. Kasusnya gimana? Gini, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realita atau nyatanya, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Nah, yang kedua yaitu sektor perikanan. Kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional atau pendapatan Indonesia masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Yang terakhir yaitu sektor pariwisata bahari. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu kurang lebih 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar dan hingga saat ini pariwisata Indonesia bahari belum berkembang dengan baik. Nah, untuk strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, khususnya itu kan di sini ada Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Nah, 5 pelabuhan besar itu di mana aja? Yang dimaksud itu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok, terus di Jakarta, terus pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, terus lagi ada di Makassar dan di Kalimantan. Penguatan agrikultural di Indonesia itu sendiri yaitu ekonomi agrikultural merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian itu sendiri. Selanjutnya ada strategi pengembangan agrikultural di Indonesia. Di sini ada 5 poin, bisa dibaca ya satu persatu poinnya. Redistribusi kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Untuk redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, untuk pembahasannya ini ada ya, ada distribusi vertikal, ada distribusi horizontal. Bisa dibaca ya. Ada beberapa program redistribusi untuk pemerataan distribusi. Pertama itu ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Nah, di sini ada beberapa contoh dari program pemberian jaminan tersebut. Nah, program yang kedua itu berupa program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, di mana contohnya itu KUR. Apa itu KUR? KUR adalah kredit usaha rakyat nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Untuk program yang ketiga ini ada pengembangan usaha atau industri kecil. Ini bisa dibaca ya contoh-contohnya.
Nah, untuk program ini yang keempat ada CSR, Corporate Social Responsibility, di mana program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, di mana untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Program yang terakhir ini lebih menitik beratkan kepada penegakan hukum dan keadilan ekonomi, di mana yang tidak mendiskriminasi atau membedakan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia itu sendiri. Alternatif praktik di redistribusi pendapatan di Indonesia itu ada dua, ada subsidi, ada pengenaan pajak. Nah, untuk subsidi itu sendiri, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Sedangkan pengenaan pajak untuk pendistribusian pendapat, di mana pengenaan pajak terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, terus pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain sebagainya. Itulah dua alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami pengertian dari subsidi dan pajak. Yang kedua, kalian dapat memahami jenis-jenis subsidi dan pajak di Indonesia. Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai alternatif redistribusi pendapatan di Indonesia, Ibu akan mereview sedikit mengenai definisi dari redistribusi pendapatan itu sendiri. Redistribusi pendapatan diartikan sebagai pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok menengah atas atau masyarakat kaya kepada masyarakat kelompok menengah bawah atau masyarakat miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Redistribusi vertikal biasanya menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin, sehingga di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan dari warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Kemudian redistribusi horizontal diartikan sebagai kegiatan mentransfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal juga dapat bersifat antar pribadi, yaitu dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Lalu, apa saja alternatif pendistribusian pendapatan yang ada di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa alternatif pendistribusian pendapatan. Yang pertama, ada subsidi. Subsidi ini berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut ini adalah beberapa contoh dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah subsidi pupuk. Pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada para petani agar para petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Kedua adalah subsidi BBM. Subsidi ini diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau masyarakat miskin.
Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Alternatif kedua yaitu pengenaan pajak. Pajak diartikan sebagai sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kedua, pajak kendaraan. Pajak kendaraan biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Dan yang ketiga, ada pajak barang mewah. Sebagai contoh, seseorang telah membeli mobil mewah yang berasal dari luar negeri, sehingga harus dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat diantaranya, yang pertama, perdagangan di wilayah Indonesia telah terjadi baik antar daerah hingga secara nasional. Kedua, perdagangan antar wilayah meliputi rempah-rempah, beras, perhiasan, dan kain. Adanya motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa, dan gospel adalah keinginan bangsa Barat menyebarkan atau mengajarkan agama Nasrani. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia diawali dengan kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1486, Bartolomus Diaz melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika yang semula akan berlayar ke India tetapi gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, sehingga Portugis menjalin hubungan perdagangan dengan Maluku. Selanjutnya disusul oleh ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama IAC atau East Indian Company, yang di dalamnya tergabung pengusaha Inggris. Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, tetapi pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan IAC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau sekarang dikenal sebagai Jakarta. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melalui Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat, Belanda mendirikan VOC atau yang dikenal dengan Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan penggabungan beberapa perusahaan dagang milik Belanda. Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan.
Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pengaruh monopoli perdagangan. Monopoli merupakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Belanda, di mana masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menjual rempah-rempah kepada pihak Belanda dengan harga yang serendah-rendahnya. Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Bagi pelaku perusahaan, monopoli ini sangat menguntungkan karena pihak Belanda dapat menentukan harga beli dan harga jual. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa pihak kerajaan membiarkan pihak Belanda melakukan monopoli perdagangan? Hal tersebut dikarenakan keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya adalah politik adu domba atau dikenal divide impera. Belanda mengadu domba antar satu kerajaan dengan kerajaan lainnya atau para pejabat. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pihak Belanda menyebabkan rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Pengaruh kerja paksa. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan atau Jalan Raya Pos. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintahan Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyar Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Pembangunan jalur Anyar Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 government, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Selanjutnya, Jenderal Lord Minto menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah tersebut kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem sewa tanah memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang terakhir, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah dianggap memiliki banyak kekurangan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia.
Berikut ini adalah beberapa penyebabnya. Yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan uang akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan oleh pihak Belanda sangat memberatkan rakyat Indonesia, sehingga membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan kepada pihak Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan yang terakhir, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia dikarenakan kebijakan tersebut dapat dilihat dari jumlah angka kematian penduduk Indonesia yang diakibatkan dari kelaparan dan juga gizi buruk. Pada tahun 1848 sampai 1850, karena paceklik, 9/10 penduduk Gerobokan Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Hal tersebut dialami juga oleh penduduk Demak, yang semula berjumlah 336.000 orang, hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data tersebut belum menunjukkan keseluruhan data yang ada di daerah lainnya. Sistem tersebut membuat banyak pihak bersimpati dan juga mengecam agar sistem tersebut dihapuskan. Kecaman tersebut tidak hanya datang dari pihak Indonesia, tetapi juga dari pihak Belanda. Sehingga pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan. Pada tahun 1870 juga, keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Berikut ini adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Perang Saparua di Ambon yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Pangeran Patimura. Yang kedua, Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Keempat, Perang Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar serta dibantu oleh Cut Nyak Dien. Kelima, perlawanan Singsingamaraja Sumatera Utara yang dipimpin oleh Raja Singsimaraja. Keenam, Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Dan yang terakhir adalah Perang Jagaraga di Bali yang dipimpin oleh Raja Buleleng. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pada pelaksanaannya,
politik etis tetap lebih berpihak pada pihak penjajah. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dalam politik etis, seperti yang pertama, irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Kedua, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Dan yang terakhir, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah disebabkan salah satunya adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Sehingga memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Rasa senasib sepenanggungan. Hal ini dikarenakan perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Sehingga tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Hal ini berawal dari perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi-organisasi tersebut sering sekali melakukan pertemuan, sehingga pada akhirnya memunculkan ide untuk mereka mengikat diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Sehingga muncullah organisasi pergerakan nasional. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada masa awal abad 20, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh para kiai pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur, dengan pimpinan pertama Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu. Salah satu tokoh pejuang wanita zaman dahulu adalah R.A. Kartini. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri menjadi salah satu faktor pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Di antaranya, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Coba kalian perhatikan gambar Museum Kebangkitan Nasional. Gedung tersebut merupakan bekas gedung Utopia yang sangat penting artinya bagi kebangkitan nasional Indonesia. Nah, apakah kalian masih ingat mengapa tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari lahir Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah
Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo. Para tokoh tersebut sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Coba kalian perhatikan gambar Pasar Klewer yang berada di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Pada masa penjajahan, pasar tersebut telah ramai oleh para pedagang Indonesia, Arab, dan Tiongkok. Akibat persaingan yang tidak sehat antara para pedagang tersebut, maka pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam atau yang disingkat dengan SDI oleh Kiai Haji Samanhudin dan RM Tirto Adisuryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman para pedagang Tiongkok. Dalam Kongres di Surabaya, tanggal 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Perubahan nama tersebut agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya bidang perdagangan. Pada tahun 1913, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sehingga pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Dengan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Indis Party adalah partai politik pertama di Indonesia yang dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuannya untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun sangat terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pendiri IP dikenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni Dewes Dengker, RM Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut, namun ditentang oleh para tokoh Indis Party, sehingga pemerintah Belanda marah dan menangkap para tokoh tersebut dan dibuang ke Belanda. Indis Vereniging didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1925, Indis Vereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat dengan PI. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI diantaranya Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Diningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Dan yang terakhir, penjajahan telah merusak demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda I dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta.
dihadiri berbagai organisasi pemuda. Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda II tahun 1928. Kongres II diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat, sehingga hasil keputusan dari Kongres Pemuda II yaitu berupa Ikrar Pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Berikut ini beberapa keputusan penting Kongres II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial, maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka, sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintahan Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Namun pembelaan tersebut tidak membuat Soekarno dan kawan-kawan bebas dari hukuman penjara. Tahun 1931, PNI dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo. Selain 5 organisasi di atas, kalian dapat menemukan berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional. Salah satunya adalah pada tahun 1935 berdiri Parinda atau Partai Indonesia Raya dengan beberapa tokoh seperti M. Husni Tamrin, R. Soekarjo, R. Panji Suroso, dan Mr. Susanto. Selain itu terdapat organisasi Gerindo atau Gerakan Indonesia yang didirikan di Jakarta pada bulan April 1937. Pimpinannya adalah Amir Syarifuddin, Mr. M. Yamin, Mr. Sartono, dan Dr. A.K. Gani. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintahan Angkatan Darat, Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut, Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdiri kari dengan menjalankan pemerintah di daerah kependudukannya. Berdiri kari artinya berdiri sendiri, di mana pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukan. Dengan demikian, pemerintah militer Jepang di Indonesia lebih leluasa untuk menerapkan sistem penjajahan. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang, di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama, organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Punjinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Ketiga, Jepang melakukan rekrutmen anggota Rumusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Keempat, Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Kelima, rakyat wajib melakukan stor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Dan yang terakhir, pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintahan yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal ini tentu membuat kecewa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Sehingga ada beberapa upaya atau bentuk perjuangan pada zaman Jepang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya adalah gerakan bawah tanah. Gerakan ini merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi, tanpa sepengetahuan Jepang, atau gerakan sembunyi-sembunyi. Mereka menggunakan tempat-tempat strategis seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Tokoh-tokoh gerakan bawah tanah diantaranya Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amaramis, Wikana, Hairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Perlawanan bersenjata. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan Indramayu Jawa Barat, dan perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Bangsa Indonesia telah memiliki teknologi turun-temurun untuk mengembangkan berbagai teknologi pertanian. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanam ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Perhatikan gambar berikut ini. Saluran irigasi Bendungan Komering 10 atau BK10 di Desa Gumawang, Belitang, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dibangun sejak masa Hindia Belanda. Daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantaran berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Sejarah transmigrasi di Indonesia terutama terjadi pada akhir abad 19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Munculnya berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fasilitas di kota menjadi daya dorong perkembangan kota-kota. Persebaran penduduk Indonesia tidak terbatas dalam lingkungan nasional, tetapi juga lintas negara. Pengaruh pemerintahan kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Penemuan tambang-tambang.
Pembukaan lahan pada masa kolonial barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan pertambangan terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Pada masa kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenal sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Pada masa kolonial barat, terdapat dua pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahannya. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintahan Belanda, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pada masa kolonial barat, terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, sementara itu pada masa pemerintahan kolonial barat dikenal gubernur jenderal, residen, bupati, dan seterusnya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Perubahan dalam aspek geografi. Kesengsaraan pada masa kependudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa kependudukan Jepang. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusa ataupun membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia Tenggara untuk membantu perang Jepang. Sebagian dari mereka tidak kembali atau tidak diketahui nasibnya. Perubahan dalam aspek pendidikan. Pada masa kependudukan Jepang, kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Selanjutnya, perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Perubahan dalam aspek politik. Dengan kebijakan yang kaku dan keras, secara politik organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengembangkan aktivitasnya. Bahkan, Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Pada masa akhir kependudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa kependudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi ini adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif, serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Bagaimana materi hari ini? Mudah dipahami? Alhamdulillah, jika mudah dipahami, seperti biasa Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab. Yuk kita langsung saja simak soal berikut ini. Perhatikan soal berikut ini.
Sebutkan minimal 3 perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Barat. Baiklah, apakah sudah terjawab? Oke, kita bahas bersama-sama. Ya, benar. Jadi terdapat 3 perubahan yang dialami masyarakat Indonesia pada masa kolonial Barat. Yang pertama itu adanya perluasan penggunaan lahan, persebaran penduduk dan urbanisasi, dan pengenalan tanaman baru. Alhamdulillah, tidak terasa pertemuan kita pada semester 2 ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Dan kita bertemu lagi di semester selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.